Aqua sama Fit itu satu produsen ya. Kita ngitung CPC-nya, cost per kliknya, dan sebagainya. Kita juga running SEM dan SEO. Nah, akhirnya gue dapet kesempatan buat presentasi langsung ke Vice President of Marketing-nya Danone Waters Indonesia. Gue nggak bakal memperlakukan lu sebagai intern. Gue bakal memperlakukan seolah-olah lu tuh full-timer di tim gue. Mau magang tapi bimbang, makanya nonton Internship Experience. Selamat datang teman-teman di episode kedua nih. Setelah yang sebelumnya kita mencoba mengulik mengenai dari sisi BUMN nih. Setelah mengabdi untuk negeri, sekarang kita mencoba masuk ke dunia per-FMCG-an. Jadi gue udah mendatangkan salah satu teman gue yang berkesempatan untuk magang di salah satu perusahaan FMCG swasta. Di salah satu divisi yang menurut gue cukup menarik nih di akhir-akhir ini. Coba bisa dijelaskan, Mat, lu berkesempatan magang di mana? Oke, kenalan dulu pemirsa. Lu nggak ada panggilan khusus pemirsanya? Apa? Nggak tahu gue. Nggak ada lah. Pemirsa boleh dah, pemirsa. Pemirsa, nama gue Mamat. Gue kemarin dapat kesempatan magang di divisi digital marketing dari perusahaan Danone Waters Indonesia. Itu perusahaan yang sama yang menjual beberapa produk minuman kayak Aqua, Fit, Maison, dan Levite. By the way, Danone Waters Indonesia itu sama Danone Indonesia itu sama nggak? Apa itu kayak unit bisnis terpisah gitu? Sebenarnya Danone itu kayak ada dua perusahaan gitu sih di Indonesia. Satu Danone Waters yang ngurusin air-airan, satu lagi namanya Danone Special Nutrition, itu yang ngurusin kayak makanan bayi, susu bayi, kayak gitu. Oh, jadi kalau lu di bagian yang emang produknya berupa air. Betul, kayak gitu. Tapi mereka dua perusahaan yang terpisah, cuman sama-sama subsidiary dari Danone yang internasional yang di Prancis. Oh, gitu. Terus di digital, lu di divisi digital marketingnya Danone Waters. Di mana sih itu kantornya? Kantornya ada di daerah Rasuna Said di Cyber 2 Tower. Oh, tahu gue. Dekat apa ya? Itu di situ ada kantor juga dekat situ ya? Itu persis seberangnya Kuningan City. Oh iya benar. Oh, iya. Itu lu selama magang kemarin berapa lama? Gue magang 3 bulan. WFH, WFO? WFH, kecuali sekali gue lagi pengen gue ke kantor aja nyelonong hari Jumat sepi gitu. Oh, tapi emang sebenarnya kantornya dibuka? Kantornya dibuka, tapi kapasitasnya tuh kayak 25% dulu, terus 50% dulu. Jadi kayak dia nyoba sedikit-sedikit masukin orang lagi ke kantor. Tapi lu di periode berapa sih sampai September ya? Iya, gue mulai di Juni tanggal 8, selesai di September tanggal 8. Oh iya. Berarti tapi kalau di September tuh berarti emang udah mulai santai juga ya PSBB-nya. Iya, udah mulai dilonggarkan gitu lah. Iya sih bener. Itu lu dapat info ada open si digital marketing intern di Danone Waters tuh dari mana? Sebenarnya gue pas waktu itu nyari di webnya gitu, ada nggak open lowongan gitu kan buat internship. Dan sebenarnya nggak ada. Terus akhirnya pas waktu itu gue coba nanya om gue yang dulu dia sempat kerja di Danone Waters. Dia dulu kayak Director of Health Marketingnya. Dan gue kayak minta email gitu orang yang ada di dalam sana. Terus ya udah gue coba cold email aja, kayak gue masukin. Ya gue ngomong gue tertarik sebagai mahasiswa tingkat 3 naik ke tingkat 4 intern di digital marketingnya gitu. Terus ya udah pas itu kayak akhirnya udah gue nunggu lama sih sejujurnya. Gue lumayan nunggu kayak hampir sebulan gitu baru dibalas. Waduh. Saya ada kesempatan buat interview gitu sama senior manager of digital marketingnya. Oh, berarti kalau nggak dibuka gitu, berarti lu pas di sana yang intern tuh lu doang atau sebenarnya ada juga? Sebenarnya di sana di digital marketing gue doang sendiri. Tapi setahu gue tuh ada beberapa intern di divisi-divisi lain. Dan gue juga agak bingung sih sebenarnya mereka dari mana. Kayak gue juga agak bingung gitu. Maksudnya di webnya nggak ditulis dan sebagainya. Tapi ada beberapa intern yang masuk juga. Tapi kayak di divisi sales, divisi
operations kayak gitu. Cuma di marketing nggak ada lagi sih pas waktu itu. Oh jadi yang digital marketing tuh lu doang ya? Digital marketing gue doang sendiri. Itu kenapa lu, kan tadi lu bilang bahwa lu emang pengen di Danone Waters nih, lu cari-cari ke websitenya terus ternyata nggak buka. Nah itu sebelumnya kenapa lu memutuskan untuk Danone Waters nih? Kenapa Danone Waters ya? Sebenarnya ada dua industri gitu sih. Ada dua industri yang gue tertarik buat join pas waktu itu. Yang pertama industri startup teknologi, specifically e-commerce. Sama satu lagi FMCG. Pokoknya kayak gue interestnya emang ke dua bidang itu dan interestnya di divisi marketing. Dan waktu nyoba daftar kedua-duanya. Ada salah satu startup e-commerce juga yang gue daftar dan sama Danone ini. Tapi yang startup waktu itu ceritanya kayak dia nggak ada kabar gitu lama. Terus Danone-nya akhirnya ngasih kabar, dikasih kesempatan interview. Ya udah akhirnya gue gasin aja lah. Itu lu sebulan nunggu kabar dari Danone, lu kayak sabar menunggu atau kayak lu apply yang lain juga? Gue apply yang lain juga. Gue akhirnya sempat apply ke salah satu startup pendidikan lah ya. Ruang Gurau. Ya waktu gue coba daftar juga sih kayak, maksudnya kan KP kan harus kan waktu itu. Kan sedih ya, maksudnya susah, ntar gue harus ngejar lagi di akhir tahun. Jadi udah akhirnya kayak gue masukin application beberapa gitu. Terus lihat mana yang bales dan mana yang interview gitu sih Pak. Tapi ketika Danone Waters akhirnya datang gitu, ajak interview terus udah lancar gitu ya? Iya, terus lancar, terus dapat. Bahkan pas interview gue ditanya kayak, dia minta gue jujur aja, gue lagi daftar di tempat lain juga atau enggak. Kan gue panik ya, gue jawab dong, ya udah gue daftar, akhirnya daftar di sini. Tapi nggak dihubungin lagi. Terus dia nanya, kalau misalnya lu udah diterima di Danone, terus dia manggil lu buat diterima juga gitu di sana, lu milih yang mana? Ya udah waktu itu akhirnya gue bilang kalau misalnya Danone duluan yang terima, ya gue bakal stay ke Danone kayak gitu, walaupun ntar dipanggil atau gimana sama perusahaan yang startup e-commerce itu. Terus ya udah akhirnya diterima, terus kayak cepat gitu sih, langsung mulai kerja gue. Itu gimana sih, jadi tahapannya kan lu pertama ngirim email, terus sebulan kemudian interview, terus setelah interview tahapannya apa lagi? Setelah interview itu kan basically user interview ya, bukan sama HR kan. Gue interview sama digital marketing senior manajernya dan dia ngerasa cocok pas waktu itu. Terus ya udah ditanya bisa mulai kerja kapan. Gue bilang gue bisa mulai minggu depan, waktu itu Juni tanggal 8. Terus berkas gue disubmit ke HR. Terus ya udah gue dipanggil sama HR-nya, di onboarding, terus dikasih email dan lain-lain, terus langsung kerja. Oh, berarti seminggu doang tuh ya dari interview sampai lu akhirnya kerja, bahkan nggak nyampe kali? Iya, segitu doang, cepet. Terus di digital marketing intern di Danone Waters nih lu ngapain aja, Man? Specifically job desk lu? Specifically sebenarnya kan digital marketing ini divisi yang baru ya, lumayan baru dibanding yang lain gitu. Ada yang kayak branding yang udah lama, yang rame orangnya. Di digital ini tugas kita adalah gimana kita bisa memonitor campaign-campaign yang udah dilaksanakan dan kita bisa measure gitu seberapa impact-nya. Itu pakai angka gitu nanti, kayak misalnya gue tuh baru belajar juga, ternyata misalnya kita bikin suatu post, terus itu kita nge-track gitu, CPM, lu pasti tau lah ya, kayak CPM, gitu-gitunya. Terus kalau misalnya kita bikin post dan tujuan kita adalah mereka ngeklik, kita ngitung CPC-nya, cost per kliknya, dan sebagainya. Kita juga running SEM dan SEO, dan kita lihat peringkat kita berapa. Jadi gue dulu sering banget kalau misalnya kita nge-search air mineral berkualitas, kita lihat siapa yang ada di paling atas gitu. Apakah kita atau brand kompetitor kita gitu. Tapi biasanya kita sih, kayak gitu. Makanya kadang kalau lebih bagusnya lagi adalah kalau kita bisa sampai, lu tau gak sih, kalau kita search di Google, terus di paling atas tuh bukan di row pertama lagi, tapi kayak ada snippetnya gitu yang kayak kotak gitu kan, keluar kan. Nah itu tandanya udah menang banget gitu. Dan kayak kita nentuin keywords apa aja yang mau kita target. Dan terus kita mau, misalnya kita kerja sama editorial, kita kerja sama siapa, dan lain-lain. Gitu sih. Jadi menurut gue kerja lumayan holistik gitu maksudnya. Tentang semua digital marketingnya. Tapi berarti lu megang produknya juga cukup banyak berarti? Keempat produknya dipegang. Tadi Aqua, Fit, Levite, dan Myzone.
Levite. Oh itu kayaknya gue baru-baru ngeliat ini juga sih. Itu produk baru ya, Levite? Sebenarnya nggak terlalu baru sih. Kalau gua nggak salah setahun 2 tahun gitu. Tapi bukan produk yang paling aktif gitu kita kerjain sih. Yang paling aktif ya tetap Aqua sama Fit. Ini mungkin menarik nih buat yang baru dengar bahwa ternyata Aqua sama Fit itu satu produsen ya. Itu mungkin lo bisa jelasin nggak, Mat? Kayak gimana, kenapa Danone bisa mengeluarkan 2 air mineral dari satu perusahaan? Ini menarik juga sih, karena gue juga baru tahu pas waktu ya nggak lama yang lalu gitu. Ternyata mereka satu perusahaan, Aqua dan Fit. Cuman penjelasannya adalah mereka dibuat untuk memenuhi segmen konsumen yang berbeda gitu. Aqua itu lebih kayak segmen konsumen yang dia mau produk premium, produk paling bagus. Dia juga brandingnya adalah air murni gitu kan, langsung diambil dari sumber mata air dari gunung. Kalau misalnya Fit itu lebih buat orang-orang yang butuh air minum on the go aja sih, kayak mereka mungkin nggak terlalu nyari yang premium, tapi langsung kayak oke, yang harga lebih murah sedikit dan gampang dicari gitu. Dan ya itu sih paling perbedaannya. Sama setahu gue juga sumbernya beda sih, kayak Aqua tuh beneran langsung dari gunung. Kalau Fit itu lebih ke gua agak bingung sih nyebutnya gimana. Tapi dia pabriknya nggak di kaki gunung, masih di dalam kota. Jadi sumber sama pabrik pemrosesannya juga beda ya? Beda. Itu ya, Aqua sama Fit. Soalnya iya sih, kayak kalau ngeliat Aqua sama Fit itu kayak bertarung gitu ya. Ternyata segmennya sebenarnya kalau dilihat sebenarnya segmennya beda ya. Iya, itu segmennya beda. Dan kadang daerah-daerah yang jadi di tempat lumung konsumennya tuh beda juga gitu. Kayak Aqua tuh digemarin banget di kota-kota besar kayak Jakarta gitu. Dan gue baru tahu ternyata di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, ada yang Fit tuh lebih tinggi sebenarnya, lebih diminati daripada Aqua. Itu juga gue baru tahu pas kerja di situ. Oh, jadi kayak kompetitor dari Aqua sama kompetitor dari Fit itu juga beda-beda gitu ya? Fit lawannya siapa, Aqua lawannya siapa? Iya betul, kayak gitu. Terus balik ke magang lu lagi nih. Gak tau nih, mungkin teman-teman di sini kan lagi pandemi, terus lagi kebanyakan WFH. Kalau lu sendiri, lu merasa WFH ini kayak ada sesuatu yang hilang gitu nggak? Atau menurut lu dari Danone ini bisa menggunakan WFH sebagus mungkin, jadi kayak nggak kerasa kalau lu nggak kerja gitu? Mungkin agak susah komparasi ya, karena kan gue belum pernah nyoba Vibes kalau dia offline ya. Tapi kalau yang gue dengar sih, katanya kalau misalnya offline itu ada satu meja gitu di lantai kita yang isinya selalu makanan gitu. Orang ada yang naruh makanan, terus kita bisa ngambil. Terus marketing itu juga katanya divisi yang orang-orang rame. Jadi lu sering kalau ada orang ulang tahun dirayain, habis kerja ngobrol bareng, jalan ke Kuningan City gitu-gitu, live at Jackal gitu ya. Tapi ya gara-gara semua online sekarang jadi nggak ada kan, kayak gitu kan. Gitu sih, gue nggak ngerasain. Itu lu emang kemarin kan WFH full, itu emang arahannya atau sebenarnya lu boleh milih gitu mau WFH mau WFH? Malah nggak boleh milih sih sebenarnya, karena di sana lu main strict soal peraturan, soal compliance sama peraturan pemerintah. Jadi di sana malah kayak ditentuin gitu, kalau kita masuk 50% ditentuin siapa-siapa aja yang masuk, dan mereka harus absen dan mereka dicek suhunya. Dan kalau lu nggak ada di list hari itu, probably lu nggak boleh masuk. Kayak lu nggak boleh ngasal nyelonong aja gitu. Oh, jadi pas lu masuk waktu sehari itu tuh emang lagi jadwal lu untuk masuk? Sebenarnya gue nggak dikasih jadwal buat masuk sih, karena gue intern kan. Tapi pas waktu lagi sepi aja gitu. Lu ingat nggak sih ada suatu saat dimana kita tuh libur panjang gitu, kayak beruntun liburnya dekat-dekat 17 Agustus. Nah akhirnya gue memutuskan masuk aja di hari itu, kayak sepi kantor kan. Ya udah akhirnya gue izin ke bos gue juga lagi cuti keluar kota gitu. Gue masuk aja. Gue penasaran banget kantornya. Terus gimana? Lu one day in office lu gimana? Bagus cuy kantornya cuy. Oh, iya. Gue kira cubicle tuh kayak yang di film-film gitu, yang orang kayak abu-abu, terus ininya tinggi, lu nggak bisa ngelihat lawan kerja lu, terus lu kayak kaku gitu kan, lu depresi di dalam meja lu sendiri, lu main Tetris. Enggak, ternyata kayak cubicle-nya
banyak transparannya, kita bisa ngobrol sama orang-orang. Lantainya karpet semua, nggak tahu sih. Wah, Gue tergila karpet kayak gitu. menarik. Ya jadi enak banget sih. Itu tuh selain dari vibe office-nya, selama lu magang, vibes dari orang-orangnya juga, dari SM lu, dari partner-partner kerja lu yang lainnya, itu gimana? Lu feedback dari mereka? Ini lucu sih. Kalau kata SM gue, dia kan udah kerja di beberapa tempat ya. Dia bilang Danan ini tempat yang menurut dia budayanya kayak budaya Jawa banget gitu. Maksudnya orang satu sama lain ramah. Terus ya gue nanya apapun itu di welcome, maksudnya orang-orangnya literally baik dan mau ngajarin gitu. Dan mereka ya mungkin ini bisa sisi baik bisa sisi buruk ya. Tapi mereka bukan tipe yang tegas banget gitu. I mean kalau misalnya ada orang yang ngelakuin kesalahan, nggak langsung kayak dimarahin terus lu bisa langsung dipecat gitu. Tapi lebih kayak ya udah di embrace dan diomongin baik-baik gitu. Makanya katanya orang Jawa banget sih kalau kata SM gue. Karena ada perusahaan yang dia strict banget kan, maksudnya kalau lu ngelakuin kesalahan dikit dan lu nggak perform, ya udah kita cut aja lo. Tapi ini nggak kayak gitu. Walaupun dia multinational company tapi ya mereka sangat ramah sih menurut gue sih sama kayak gitu. Sama intern pun juga ya asik gitu ya. Sama intern apalagi cuy, maksudnya ya baik lah kayak gue nanya, gue kan dia nggak ngerti sama sekali kan tentang per digital marketingan ini kan, tapi udah kayak gue nanya, gue diajarin dan mereka kayak sabar gitu, malah kayak ya udah nggak apa kalau lu perlu bantuan kita ini lagi. Kadang ya bahkan gue sampai set up call gitu sama orang dari agency, kan gue banyak kerja sama media agency gitu kan, gue set up call gitu, gue nggak ngerti tadi apa yang dibahas di rapat, gue nanya. Habis itu ya udah kayak dijelasin gitu. Jadi gue welcome banget sih. Lu banyak ini juga berarti kerja ke media agency juga ya? Iya, gue malah sentuhannya sama media agency, sama digital agency, sama beberapa, kan kita punya joint business partnership ya sama beberapa perusahaan-perusahaan besar, misalnya kayak Facebook, Google gitu-gitu. Itu banyak meetingnya juga sama Tokopedia, sama e-commerce enabler kita. Terus setelah lu berapa? 3 bulan mendapat kesempatan intern di Danone, next-nya lu kerja atau mungkin magang lagi mungkin atau langsung kerja kali ya. Itu lu memikirkan untuk kerja di Danone lagi nggak? Considering. Danone salah satu opsi yang gue consider jadi workplace gue di masa depan. Karena ini part yang menarik sih. Gue kayak dapat semacam return offer gitu. Jadi gue ditawarin buat balik ke sana, udah lulus, dan mereka bakal happily welcome gitu. Bahkan salah satu direkturnya kayak nawarin gue gitu buat jadi MT di sana kalau udah lulus. Oh, Danone tuh ada MD-nya ya? Ada, namanya Danone Star. Kayak gitu. Jadi lumayan menarik sih. Ya. Sikat Danone Star. Iya bro. Danone Star tuh si Danone Waters atau Danone apa? Terus lagi tadi bubuk apa? Special Nutrition. Apa itu gabungan gitu Danone Star? Enggak sih. Emang mereka kan dua entitas perusahaan yang berbeda. Jadi ya Danone Waters aja, Special Nutrition aja gitu. Oh, emang benar-benar kepisah ya? Emang berpisah. Mereka punya presiden yang beda, presiden di Indonesia gitu. Special Nutrition tuh ini ya, susu. Kayak ini yes, apa? Taskin tuh dia sekarang lagi daftar Danone Star buat Danone Waters. Bukannya dia sepedaan mulu tuh, gue liat. Sambil sepeda sambil nyari kerja dia katanya. Oh, Danone Star. Tapi setelah lu magang juga selama 3 bulan, nih lu ngerekomendasiin gak kayak apa satu hal yang sangat-sangat lu rekomendasikan ke anak-anak nih yang lagi nonton ini? Maksudnya gue kayak rekomendasi Danone buat mereka magang atau enggak? Iya. Gue definitely rekomendasiin sih. Menurut gue mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama gue bilang seru tentang tempat ini. Yang pertama adalah exposure-nya. Karena gue ngerasa kalau misalnya di tempat yang udah gede gini, gue tuh dapat exposure banyak banget gitu.
baik ke perusahaan lain, media agency dan lain-lain. Terus gue coba rapat sama Google, sama Facebook, sama Tokopedia gitu-gitu. Gue ada sempat beberapa kali interaksi sama perusahaan-perusahaan di luar. Kita punya kayak social listening platform gitu, kerjasama sama startup di Singapura. Terus kita juga ada kayak integrated social media platform enabler gitu. Kita kerjasama sama perusahaan di Finlandia kalau gue nggak salah. Terus kayak ya udah jadi interaksi aja sama orang-orang banyak gitu. Dan banyak banget hal yang gue pelajarin. Gue belajar apa bedanya culture kerja orang Indonesia dan orang luar. Dan menurut gue itu seru banget sih dipelajarin. Dan gue dapet banyak exposure aja kayak kerja sama perusahaan yang beda-beda gimana rasanya. Yang kedua, gue nggak tahu sih ya, ini terjadi di semua divisi atau kebetulan gue beruntung dapet divisi ini. Gue merasa dapet sense of purpose gitu. Kayak gue dikasih tujuan yang jelas. Gue dikasih project tuh terakhir namanya e-commerce insight. Jadi kayak gue nge-analyze data-data e-commerce kita setahun terakhir. Terus gue juga kerja sama Tokopedia, sama e-commerce enabler kita. Dan gue coba bikin gitu insight apa yang bisa kita dapetin supaya kita bisa ningkatin competition kita di e-commerce. Nah akhirnya gue dapet kesempatan buat presentasi langsung ke Vice President of Marketing-nya Danone Waters Indonesia. Hasil riset lo itu? Hasil riset gue, riset kecil-kecilan itu. Namanya Pak Ethan Lim. Terus habis itu dia orang Indo apa orang luar? Orang Singapura. Terus gue seneng aja sih. Pas waktu itu dia ngasih feedback yang bagus. Kata dia ini jumlah yang ini riset yang keren gitu buat orang yang ngerjain ini sebulan. Dan ya itu sih, gue senang aja sih. Gue senang dikasih project kayak gitu. Bisa nge-analyze data sendiri. Gue diperbolehkan, gue meeting sendiri sama agency kita. Kayak gue udah dipercaya gitu. Yaudah lu bawa nama Danone, lu kerjain sama mereka gitu. Dan bahkan waktu itu sampai kayak dibilang belum pernah ada intern gitu yang dikasih kesempatan presentasi langsung ke Vice President. Jadi gue kayak, gue semangat banget sih ngerti. Iya, itu sih, itu yang bikin jadi pengalaman magang yang berkesan buat gue. Menarik banget sih. Tapi mungkin nih bagi teman-teman yang mungkin nyarinya bukan lebih ke magang tapi lebih nyari ke KP mungkin. Lu di sana untuk proses KP-an lu gimana, Mat? Apakah lancar atau topiknya gimana? Sebenarnya kalau di divisi gue, kita lebih banyak managing gitu sih. Media agency sama internal sama lain-lain. Jadi gue nggak exactly ada problem solving yang gue lakukan hands on selama gue di sana. Dan project gue ini juga sebenarnya kan nge-analyze data. Jadi nggak tahu sih buat topik apa nggak terlalu masuk gitu. Akhirnya topik apa gue jadi gue harus gue harus kayak problem yang gue temukan di sana gue solve sendiri gitu setelah gue melakukan KP. Agak PR sih, tapi mungkin kalau misalnya anaknya lebih mungkin lu pada yang nonton ini dan lu lebih agile, lu bisa ketemu topik yang disetujui dosen lu dan lebih mudah, itu bagus. Tapi kemarin gue enggak, dan akhirnya gue bikin penelitian sendiri yang rasanya kayak TA dan gue lelah. Oh jadi lu ngerjain KP-nya ini bisa dilakuinnya setelah lu selesai terus lu baru bisa coba bikin nyelesain masalahnya lagi gitu ya? Iya kayak gitu, karena di sana sebenarnya ya masalahnya bukan masalah yang cocok sama topik KP gitu sih. Masalah lebih kayak ya misalnya kayak kita bikin iklan sama Raisa, terus kita mau ada rencana on air di waktu Indonesia belajarnya Tokopedia gitu. Tapi ceritanya produksinya agak terlambat dan lain-lain. Ya kayak kita harus koordinasi kan, sama ini gimana, apa yang bisa kita percepat prosesnya, apa yang bisa kita lakukan supaya ini on air ketika kita butuh. Itu kan nggak bisa masuk ke topik KP kan sebenarnya kan. Ya nggak bisa gitu sih, jadi kayak ya udah gitu. Jadi tapi kalau in terms of nyari magang dan nyari exposure yang tepat, ini sangat-sangat recommended banget berarti. Iya, menurut gue recommended banget tempat ini. Dan mungkin satu lagi sih, kalau setelah gue magang di sana gue baru nyadar, gue naruh ya di CV gue kan ya. Dan menurut gue ini impactful gitu sih. Gue pas waktu nyoba daftar tempat lain, ini jadi poin utama gitu yang didiscuss. Dan mereka kayak ini aja sih, kayak excited dan amazed aja. Ada orang pernah magang di Danone Waters gitu sih. Oh, employer setelah Danone. Iya,
Iya, setelah Danon. Terus tapi lu hubungan lu sama orang-orang Danon masih kayak asik-asik aja gitu apa gimana? Masih sih kayak gue kadang-kadang ngontak mereka kalau misalnya bahkan kadang gue ngajakin salah satunya misalnya jadi pembicara gitu di acara lip serve gitu walaupun akhirnya nggak jadi sih tapi ya karena di tim kecil kali ya kita cuma bertiga jadi gue merasa masih deket gitu sama mereka walaupun sebenarnya mereka sibuk banget gitu sih kayak dulu gue juga ngerasa sibuk banget kayak kerja 9 to 5 setiap Senin sampai Jumat kadang sampai malam lebih itu biasa gitu. Oh lu even though lu WFH tapi lu 9 sampai 5 tuh bener-bener di depan laptop gitu ya? Bener-bener di depan laptop kayak kita meeting biasanya sehari at least 4 sampai 6 jam gue rasa dan setelah nggak meeting gue ngerekapin hasil campaign kita koordinasiin email-email koordinasi buat meeting selanjutnya bikin minutes of meeting jadi literally 9 to 5 sih literally. Terus tadi apa katanya tim digital marketing itu bertiga doang? Digital marketing dan Waters. Bertiga. Satu SM, satu assistant manager, satu gua. Gak ada staff ya? Gak ada staff ya. Tadi gue pikir bakal ada 40 orang terus gue cuman kerjanya hahi doang, gue ngerjain Excel, gue paling bikin PPT. Kagak ada tuh kayak gitu tuh. Wah iya sih kalau cuma bertiga sih ya SM lu sama kerja sama divisi lain, koordinasi, bawahnya bantuin lu yang kerja. Iya lah jelas. Iya. Ya nggak ada tuh tadi kan gue pikir katanya kalau di startup kita bakal kerja banyak, kalau di perusahaan gede kita bakal gabut kan. Perusahaan stabil gitu ya. Nggak ada tuh gabut-gabutnya gue liat bohong dah. Berarti tadi kayak seperti yang lu bilang bahwa exposure yang lu dapat dari Danone ini nggak cuma ke diri lu, tapi exposure juga berguna buat ketika lu nanti nyari-nyari nextnya mau kemana gitu sangat membantu ya. Itu menurut gue meaningful banget sih. Kemarin gue daftar salah satu perusahaan consulting. Terus pas waktu interview itu yang gue bawa gitu, yang gue bring up dan gue cerita kerja gue di sana dan ya gue rasa mungkin karena nama besar perusahaannya juga kali ya. Ya kayak misalnya kita buat nama ITB atau orang misalnya buat nama universitas apa gitu. Ya, ini sama kayak gitu dan itu valuable sih gue rasa sih kayak gitu. FMCG, multinational company. Iya jualan air terbesar se Indonesia. Tapi lu berarti nextnya masih mau intern lagi kah atau mau ke TA dulu atau gimana nih? Ini pertanyaan menarik, pertanyaan susah ya sih Jess. Gue tertarik sih sebenarnya buat intern lagi, tapi gue lebih selektif gitu, maksudnya perusahaannya. Coba ayo. Gue harus di gue lu terus yang lagi tuh. Iya kayaknya gue nge-lag. Tadi lu apa harus selektif terus? Jadi gue harus selektif, gue nyari pembelajaran yang lebih banyak daripada magang gue di Danone, dan gue tertarik ke arah consulting gitu sih sebenarnya. Tapi berarti lu baru mau mulai fokus TA berarti nanti gitu ya? Setelah apa magang dulu sekali, habis itu baru TA lagi gitu? Atau lu mau beriringan gitu? Gue mau beriringan sebenarnya, tapi gue nggak tahu sih dapat apa enggak sistemnya. Oh iya. Soalnya kan gue punya rencana ke luar negeri juga kan, exchange kan. Jadi gue tuh sebenarnya pengen banget kalau bisa gue ngejar TA sebelum April, bisa nggak ya? Sebelum April udah sidang. Gokil juga. Sebelum April sidang, wah gila. Gue aja target rencana gue ya, gue tuh baru mulai kayak memulai nih kayak oke, ayo ngerjain TA. Itu gue baru kayak Februari akhir gitu kalau gue ya, gue kayak segitu deh. Ya, terus lo ngapain dong selama sekarang sampai Februari? Itu magang sih, gue nggak tahu sih, gue sangat-sangat ingin magang gitu. Jadi kan magang bisa 3 bulan kan ya, berarti ya Desember, Januari, Februari. Nah masalahnya objek gue kan di Bandung kan, jadi ketika gue magang dan misalkan butuh WFO, berarti kan gue nggak mungkin sambil ngerjain TA di Bandung. Jadi itu skenario terburuk sih, cuman kalau gue bisa sambil deh gue sambil.
Oh, oke oke. Gue bahkan belum nentuin ini sih. Gue sekarang masih mikir-mikir objek gitu sih, sama top apa judul tuh gue juga belum tuh. Mungkin nih udah setengah jam nih ya. Mungkin lu bisa ada closing statement nih Mat ke baik ke teman-teman yang lagi nonton, yang lagi bingung nih nyari KP, nyari magang, specifically. Lu ada closing statement ke mereka nggak? Mungkin cara memilih perusahaan atau cara rekrutmen gitu. Mungkin kalau misalnya cara memilih perusahaan, gue rasa mulai dari divisi yang lu suka aja sih, daripada milih perusahaan yang lu suka. Maksudnya kayak daripada lu bilang kayak, oh ya gue mau FMCG, gue siap kerja di divisi apa aja gitu, operation, logistik, HR, finance, marketing kan susah ya. Menurut lu kayak, ya menurut gue yang penting divisinya lu tentuin dulu. Kira-kira lu mau ke arah topiknya apa? Apakah lu mau marketing, misalnya kayak gua, atau lu juga marketing kan ya, kan manusia marketing, atau lebih tertarik ke finance dan sebagainya. Dan dari sana baru mulai ke perusahaannya. Lu mau perusahaan yang kayak apa? Terus sebenarnya kalau terkait, ya kalau misalnya terkait gimana cara masuknya, pasti kayak banyak itu ngasih sarannya. Saran lu bikin CV gimana, saran lu present kayak gimana. Cuman satu hal yang gue pelajarin adalah supaya lu selalu yakin aja sih sama apa yang lu bawa. Gue ingat kemarin pas waktu gue di interview, gue tuh literally diminta nge-show gitu yang ada di CV gue, beneran apa enggak. Misalnya kayak kita ISMEK kan waktu itu kan, gue tulis di CV gue, kita ISMEK, kita ngebantu UMKM di kota Batu, Malang. Terus habis itu dapat pas waktu itu nilai presentasi kita kan tertinggi. Dia minta ditunjukin presentasinya. Gue buka presentasinya, gue present tuh presentasinya ulang. Strategi marketing mix-nya gitu-gitu. Terus gue bilang kayak gue IECOM juga jadi kreatif marketing. Gue tunjukin poster-poster yang kita bikin. Ingat gak sih yang buat grand seminar, grand summit kita. Jadi tapi di sana ya gue pede aja sih. Gue pede sama semua yang gue kerjain dan gue siap nunjukin. Dan menurut gue itu jadi poin plus gitu. Dia tahu apa yang gue tulis nggak bullshit. Dan dia tuh gue orangnya real gitu. Dan mungkin kalau misalnya itu kan sebelum keterimanya. Satu lagi pas keterima, satu hal yang sangat di-value oleh user gue adalah gimana gue bisa belajar dengan cepat dan gimana gue kayak helpful gitu sih. Gue inget sebelum gue magang, gue dibilang bahwa intern itu, dia bilang kayak gini, bos gue bilang kayak gini, gue gak bakal memperlakukan lu sebagai intern, gue bakal memperlakukan seolah-olah lu tuh full timer di tim gue. Jadi gue dikasih kerjaan tuh banyak gitu, kayak sedikit, makin banyak, sampai akhirnya gue dikasih project yang gue bisa present langsung ke vice presidennya. Dan kalau misalnya dia bilang gue nggak di suatu tahap nanti kayak gue udah nggak bisa ngikutin atau gue nggak perform, ya gue nggak bakal dinaikin sampai tahap paling tingginya gitu. Dan itu kenapa gue ada coba beneran selalu nge-push gitu sih. Ada saat-saat dimana gue kerja sampai jam 11 malam, padahal gue bukan consulting. Terus ya udah sih. Menurut gue, walaupun nanti misalnya kalian yang nonton ini pada jadi intern, jangan sampai jangan performnya dikit gitu. Mentang-mentang lo intern, ya udah lo ngerasa nggak perlu getol, nggak perlu fighting, nggak perlu ngasih lebih banyak gitu. Karena menurut gue di situ sih pembelajarannya. Dan kadang-kadang lo bisa dapat kesempatan yang bagus gitu buat perform diri lo dan bahkan dapat privilege kayak return offer dan sebagainya. Itu sih kayak pas sudah dapat tuh kayak menurut gue harus ngoyo gitu. Jangan jangan sampai lu ketika lu udah dapet intern nih Danone, terus lu kayak udahlah gue udah dapet nih, gue bisa naruh di CV gue intern di Danone. Tapi lu karena ketika di nextnya tuh lu yang dilihat bukan hanya intern di Danone, tapi lu intern di Danone tuh ngapain aja gitu. Iya, itu gue setuju banget. Dan bahkan kalau misalnya menurut user gue ya, dia one step ahead, dia bilang menurut dia salah satu hal yang penting, ntar kalau kita udah di tahap karir dimana kita nggak pakai CV lagi buat daftar, kita udah di lu tau gak sih kalau orang udah agak lama dia udah jadi manajer di sini, terus dia keluar, terus dia dihubungin, ditawarin jadi manajer di sana. Referral tuh menurut dia sangat penting dari orang. Dan referral tuh bentuknya seringkali bukan yang di likes di LinkedIn lu, tapi lebih kayak calon perusahaan yang mau ngerekrut lu bakal nanya ke orang sebelumnya yang kerja bareng lu, gimana sih dia performanya,
dia beneran nggak sih, real nggak sih yang dia tulis di CV-nya ini atau di LinkedIn-nya ini kayak gitu. Dan menurut dia itu yang penting sih kayak gitu. Oh, jadi bukan nanya gimana performa lu di sana, tapi gimana performa dia di situ gitu ya. Iya, nanya ke orang-orang yang sebelumnya. Karena kan maksudnya kalau lu ngerekrut, ya bayangin misalnya lu ngerekrut sekelas director gitu, atau sekelas manager, lu cuma lihat dari CV-nya, yang bisa jadi bohong isinya, kayak bloated semua achievement-nya gitu. Enggak sih, mereka pasti, ya kalau perusahaan lo at least cukup rajin dan bonafit gitu, mereka pasti nanya ke orang-orang sebelumnya yang kerja sama lu, gimana sih performanya, apakah dia direkomendasikan, apakah dia teamwork yang baik, kayak gitu. Dan biasanya, ya teman lu tuh biasanya jujur gitu, ya kalau lu sampah ya dibilang sampah, lu nggak dapet kerjaan. Tapi emang harus, even though lu udah dapet, lu tuh harus tetap menunjukkan performa terbaik lu, jangan cuma pas rekrutmen doang gitu ya, tapi ketika udah dapet. Iya, itu menurut gue bagian pentingnya sih. Karena kadang-kadang kan lu kayak seneng gitu kan, oke gue udah dapat, ya udah gue jalin aja. Gak ngasih maksimal. Santai. Oke, thank you Mat. Mungkin nih kita udah dapet cukup banyak kali ya nih dari Muhammad yang berkesempatan buat magang di digital marketing setelah kemarin tuh kita di business development ya di BUMN, dan ini divisinya berbeda, industrinya beda, perusahaannya juga beda, jadi sangat-sangat berbeda sih proses keberjalanan internnya dan gimana apa aja yang dilakuinnya tuh sangat-sangat berbeda. Jadi mungkin thank you banget Mat nih udah bersedia di pagi-pagi kayak gini. Mungkin bagi teman-teman yang mau di episode-episode berikutnya bisa langsung DM gue aja atau tulis di komen mau dari industri apa atau mungkin bahkan orangnya langsung siapa. Nanti bisa. Mungkin lu ada saran juga Mat untuk industri apa nih kira-kira yang bakal dibahas yang bakal menarik nih? Sebenarnya gue tertarik consulting sih, gue tertarik orang intern di sana gimana. Atau kedua, kalau nggak bisa itu yang kayak startup teknologi gitu, ya ride sharing atau e-commerce gitu kan. Ride sharing menarik juga. Oke, segitu dulu Mat. Thank you atas waktunya. Thank you, dadah. Dadah, thank you ya. Yuk.